Diskusi kita hari ini adalah mengenai pembatalan perkawinan. Nah, kita akan menjelaskan apa itu pembatalan perkawinan, kemudian bagaimana proses pengajuannya, siapa saja yang berhak untuk mengajukan, serta apa saja alasan pembatalan perkawinan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Hari ini, seperti biasa, saya menyapa Sobat Ram untuk berdiskusi, berbagi informasi terkait dengan permasalahan hukum. Adapun topik diskusi kita hari ini adalah mengenai pembatalan perkawinan. Nah, kita akan menjelaskan apa itu pembatalan perkawinan, kemudian bagaimana proses pengajuannya, siapa saja yang berhak untuk mengajukan, serta apa saja alasan pembatalan perkawinan itu. Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe-nya, like, serta share video kami, serta nyalakan loncengnya agar Sobat Ram mendapatkan notifikasi dari Ruang Advokat Menjawab. Pembatalan perkawinan itu berbeda dengan pencegahan perkawinan, berbeda juga dengan perceraian. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah. Akibatnya, perkawinan itu dianggap tidak pernah ada atau dianggap tidak pernah terjadi. Nah, pembatalan perkawinan diatur di dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nanti Sobat Ram bisa melihat dan membaca pasal-pasalnya seperti apa bunyinya. Dan diatur lebih lanjut juga di dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu pasal 37 dan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat sah untuk melakukan perkawinan tentu sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pengadilan mana yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutuskan perkara pembatalan perkawinan ini? Untuk orang yang beragama non-muslim, tentu pengadilan yang berwenang untuk membatalkan perkawinan ini adalah pengadilan negeri yang daerah kekuasaannya meliputi tempat diberlangsungkannya perkawinan atau tempat tinggal suami atau istri. Artinya ketika suaminya dan istrinya berbeda kota, bisa memilih salah satu atau tempat tinggal pasangan suami istri ini. Untuk yang beragama Islam, aturan mengenai pembatalan perkawinan selain diatur di dalam undang-undang tentang perkawinan tadi, diatur secara khusus di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam atau yang kita kenal dengan singkatan KHI. Batalnya perkawinan merupakan konsekuensi logis atau akibat dari larangan perkawinan yang dapat kita lihat di dalam kompilasi hukum Islam, yaitu pasal 70 sampai dengan pasal 76. Aturan-aturan mengenai perkawinan diatur dengan tegas dan jelas. Ketika ini dilanggar, maka bisa diajukan pembatalan perkawinan. Penegasan lain mengenai alasan pembatalan perkawinan terdapat pula diatur secara tegas di dalam pasal 72 kompilasi hukum Islam. Di dalam pasal 72 ini menjadi alasan untuk kita mengajukan pembatalan perkawinan. Yang pertama, seorang suami atau istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Ini kita pernah praktekkan di salah satu pengadilan di Klaten dan alhamdulillah dikabulkan oleh hakim. Waktu itu kita mendalilkan bahwa si perempuan di bawah ancaman untuk menikahi calon pria, di mana waktu itu kita mendalilkan bahwa di bawah ancaman karena unsur di situ adalah unsur paksaan, sehingga hakim mengabulkan karena terbukti di persidangan. Kemudian yang kedua, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Contoh kasus, beberapa bulan setelah menikah diketahui sang istri ternyata hamil dan perhitungan hamilnya itu sebelum mereka menikah. Sehingga asumsinya kuat dugaan si istri ini melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan dengan laki-laki lain. Sehingga pada saat menikah ternyata si istri itu sudah hamil tetapi tidak pernah mengakui. Itu kasus yang nyata dan pernah terjadi. Kemudian juga ada dugaan pemalsuan misalkan KTP.
Di dalam KTP ditulis duda atau pejaka. Tapi kenyataannya yang bersangkutan pernah menikah atau sudah menikah. Sehingga tindakan pemalsuan identitas ini bisa diajukan pembatalan perkawinan. Ini salah satu contohnya. Dan yang ketiga, apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaan dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Jadi ingat, alasan-alasan ini ada masa waktunya, yaitu selama 6 bulan dalam proses ketika diketahui, ketika tidak diajukan, maka bisa gugur ketika sudah melewati batas waktu 6 bulan. Untuk prosedur pembatalan perkawinan ini, pemohonan pembatalan perkawinan diajukan di pengadilan agama, wilayah tempat tinggal suami atau istri, atau tempat perkawinan itu dilangsungkan. Adapun yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yang pertama adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri. Misalnya, bapak atau ibu dari suami atau istri, atau kakek atau nenek dari suami atau istri. Itu yang bisa mengajukan. Yang kedua, yaitu suami atau istri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau istri saja, atau dapat juga dari keduanya bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Berikutnya yang ketiga, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Namun, sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh petugas pencatatan nikah, kepala kantor urusan agama, ketua pengadilan agama, atau ketua pengadilan negeri. Kemudian yang keempat, para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67 Kompilasi Hukum Islam. Itu adalah penjelasan kami mengenai pembatalan perkawinan, baik itu prosedurnya, kemudian alasannya, kemudian siapa yang bisa mengajukan pembatalan. Kita sudah bahas secara singkat. Bagi Sobat Ram yang ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa berkomentar di kolom komentar, atau ingin mengajukan judul topik diskusi kita, juga bisa mengajukan di kolom komentar. Demikian Sobat Ram penjelasan singkat saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.